Bitcoin udah sampai demand yang pertama ya, yang tadi kita update tadi siang sebenarnya ini, range areanya sangat bagus ya, karena yang pertama ini ada di area demand satunya, lalu yang kedua itu secara indikator tuh sudah membuat namanya divergence ya. Ini ada potensi divergence yang di mana di indikatornya membuat lower low, lalu kalau misalnya kalian lihat ini ada potensi di market structure-nya, ini ada potensi membuat namanya higher low ya. Lalu kalau misalnya kita lihat sebenarnya gue masih nunggu, bagaimana respon market ketika di area demand yang ini. Kita juga kan punya area of interest yang lain ya, yang pertama di sini ya, karena di sini gue lihat ada area ini ya, resist become support ya, atau kita sebutnya area demand-nya. Lalu yang kedua ada golden ratio 0,618, lalu ada EMA ya, EMA 21 dan 34 di sini. Jadi di sini juga bagus ya, jadi kita lihat dulu pergerakan market gimana. Untuk sekarang sebenarnya gue masih sangat-sangat bullish ya untuk, altcoin dan juga Bitcoin gue mencari long ya, karena yang pertama Bitcoin-nya ada potensi ke area 75.000 sampai 76.600 ya untuk target pertamanya di sini. Lalu target keduanya itu ada di 78.950 ya, di area ini, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat juga berdasarkan weekly-nya, eee, perspektif pertama itu seperti ini ya, dia membuat namanya bear trap. Jadi penurunan ini hanya bear trap, lalu ada potensi ini akan relief rally ke area 77.600 ya. Dengan catatan dia harus closing weekly-nya itu membuat swing seperti ini ya. Kalau misalnya kita lihat juga dari indikator stokastiknya ini sudah oversold ya, dan itu sudah exhaust banget berarti artinya market ya. Jadi kemungkinan, rally itu sampai 77.600 ya untuk itu minimalnya. Lalu kalau misalnya naik target keduanya itu bisa sampai 86.900 sampai 93.600 ya, seperti itu. Jadi kita masih nunggu closing, kalau di weekly kita masih nunggu closing-nya di 4 jamnya ada di area of interest-nya, seperti itu ya. Untuk sekarang gue masih belum mencari long ya, tapi gue masih nunggu aja bagaimana market ya. Lalu kalau misalnya kita lihat indeksnya juga, kita lihat setelah dari tanggal 6 Februari itu kan ini ya, membuat peak ya di sini, sampai tanggal 4 Maret tuh di sini-sini aja marketnya sideways, lalu dia break ya kemarin tuh untuk USDT dominance-nya. Lalu sekarang lagi pullback ke atas, menurut gua pullback ini sebenarnya bukan, pullback yang akan langsung ke atas seperti ini ya, karena di sini secara market structure-nya membuat lower low juga. Lalu kalau misalnya kita lihat juga di area 7.780 sampai 7.870 tuh ada area of interest ya, yang di mana ini adalah area supply dan juga area golden ratio-nya dan berdekatan dengan trendline dan EMA juga ya. Jadi ini menurut gua strong zone ya di sini untuk dia melakukan membuat namanya swing high lalu turun ke bawah lagi membuat lower low ya, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat secara indikator juga di sini udah ada namanya divergence ya, potensi divergence, tinggal nunggu aja bagaimana respon market ketika sudah sampai ke area ini dan didukung dengan Bitcoin-nya juga yang seperti ini ya, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat total tree-nya, total keseluruhan market cap, jadi ini ya, ada di area demand-nya juga. Di sini kalau misalnya kita lihat indeksnya, USDT dominance-nya, Bitcoin-nya sendiri, lalu total trade-nya itu membuat namanya divergence ya. Ini bersamaan ya, ada potensi jika seperti ini market akan pumping ya. Tapi kita lihat dulu, di area total trade ini, di area demand-nya dan juga golden ratio-nya ini, apakah dia akan membuat namanya swing. Lalu kalau ketika membuat swing ada potensi ini akan sampai tujuh 740 ya. 65 billion di area ini, untuk target terdekatnya, seperti itu ya. Lalu kalau misal target keduanya itu mungkin di area ini dan di area ini ya. Di area 75162 sampai 76956 ya, untuk targeting areanya seperti itu. Jadi di sini ada potensi bagus ya buat altcoin dan juga Bitcoin ini ya. Menurut gua altcoin dan Bitcoin ini agak susah ya untuk dia melanjutkan penurunannya, karena kita lihat juga dari tiga-tiganya ini mendukung kalau misalnya sebenarnya ini market itu sudah mulai recovery ya pasca ini ya, jelangnya geopolitik ini. Seperti itu ya. Lalu kalau misalnya gua update juga tadi sebenarnya gua entry XPL ya. Di sini nggak gua call di X karena ini gua cepet ya. Di sini gue lihat kalau misalnya ada ini ya, demand zone yang mau terbuat ya gue langsung long ya di sini. Lalu sudah sebenarnya udah TP1 ya di area liquidity lower time frame-nya ini. Cuman kalau misalnya secara jangka panjangnya sebenarnya ini ada potensi ke 0,14 ya. Ini sebenarnya kotak-kotak ini sebenarnya area clustering gue ya untuk area clustering Fibonacci-nya. Kalau misalnya kalian mau lihat seperti ini ya gambaran ininya.
Bentar, ini gua ubah dulu ya ke white semuanya. Ini dan di sini. Nah ya, seperti ini ya. Jadi gua clustering tadi, terus di area ini, di area 0,13, 0,14, 0,1455, itu area strong zone ya. Apalagi di area atas ini ya, karena di sini ada cluster dan juga ada resist ya di situ. Jadi kalau misalnya marketnya mendukung sesuai arahan kita, ini XPL akan lebih pumping lebih tinggi lagi ya. Karena kita lihat juga berdasarkan volumenya selama 3 hari terakhir ini dia anomali ya, karena yang lain pada turun, pada naiknya dia naiknya kencang sendiri seperti itu. Jadi gua decide untuk masuk di sini ya, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita update lagi tentang XYUSDT di 4 jamnya sebenarnya ini masih ada di inside bar-nya, belum ada arah yang jelas, entah dia mau ke bawah dulu langsung ke atas atau dia break atau dia di sini dulu. Jadi gue masih nunggu ya, tapi secara overall ini masih sangat-sangat bullish ya buat XYUSDT, mengingat karena perang kemarin, perang yang sekarang terjadi sebenarnya ya. Itu diuntungkan ya komoditi-komoditi. Lalu kalau misalnya kita lihat secara daily juga masih sama, masih inside bar. Kalau kita lihat di sini ada di area EMA-nya juga, ada potensi ini divergence juga sebenarnya. Tapi kita lihat ya, tapi untuk kalau misalnya 7 jam lagi ya closing daily-nya seperti ini, menurut gua masih masih nunggu sih ya. Karena belum ada konfirmasi dari market structure-nya juga ya yang mendukung seperti itu. Kalau misalnya kita bahas altcoin apa yang menarik, sebenarnya PI ini gue masukin daftar watchlist gue ya, karena gue lihat dari volume perdagangan 7 hari terakhir itu sangat mendukung untuk ini melakukan kenaikan yang lebih lanjut. Dan juga secara structure-nya ini di sini ada gue ini ya, di 4 jamnya target gue sebenarnya di area ini ya, 0,18 sampai 0,1806 itu area potensial untuk dia retracement ke situ lalu dia melakukan kenaikan lagi ya. Jadi gue masih nunggu juga bagaimana ketika area of interest ini disentuh ya. Apakah dia bereaksi? Ketika bereaksi ya target gue sebenarnya simpel ya di area ini ya, di area 2084 untuk resist terakhirnya ini. Tapi kalau misalnya kita lihat secara weekly-nya sebenarnya ini masih sangat-sangat jelek ya untuk structure-nya. Apalagi bisa kita lihat di daily-nya juga. Di daily-nya sebenarnya ini, kalau kalian lihat ini koinnya koin-koin aneh ya. Turun banget seperti ini, apalagi di weekly-nya. Tapi gue lihat juga karena ini ya, Bitcoin akan pumping menurut gua untuk sekarang ini, keadaan sekarang. Jadi gue memanfaatkan volatility dari volumenya ini untuk ini ya, mengikuti arus Bitcoin ya di altcoin PI ini juga. Jadi kalau misalnya kita bahas lagi tentang OKB ya, sebenarnya OKB tadi itu koinnya koinnya ini ya, koinnya exchange OKX tuh pumping ya sekitar 60% gitu ya. 60%, kita cek coba ya. Di sini oh ya 60% ya. Secara instan ya. Candlestick 4 jam, satu itu langsung dilibas ya. Seperti itu. Kalau misalnya seperti ini sebenarnya gua ada potensi mainnya ke ini ya, koin-koin exchange ya. Kalau mengingat OKB ini ya, jadi pionir dia untuk naik ya. Ada potensi Aster ya. Aster nih sebenarnya dari beberapa hari lalu udah naik. Lalu ini juga ya, ada di area sideways-nya. Kita lihat juga, aduh ini My Republic jelek banget dah. Nah, kalau misalnya di Aster ini gua ada trade plan ya. Trade plan itu sebenarnya kita bahasnya dari ini dulu ya. Dari higher time frame-nya dulu di 4 jam ya. Ini sudah break area ini ya, area sideways-nya dan sekarang ada di area trend line dan juga golden ratio-nya, ada area demand-nya juga di situ. Lalu kalau kita lihat juga kalau misalnya stokastiknya udah mau crossing, di sini ada potensi jika ini ya, jika break area 7.345 ini di lower time frame-nya, itu ada potensi dia akan melanjutkan kenaikan ya. Kita pakai 30 menit ya untuk melihat structure-nya. Di sini kalau kita lihat ada divergence di lower time frame-nya juga di sini. Di area ini ada divergence seperti itu ya. Jadi ada potensi ini ketika closing 7345 ini akan
ini ya, membuat swing lalu akan melakukan kenaikannya dengan target tuh di 0,76, 0,79 sampai 0,884 ya, seperti itu. Jadi untuk sekarang itu aja plan-nya yang lagi gua entry, entar gua update lagi kalau misalnya ada. Thank you semua udah nonton.